Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan aplikasi sederhana tentang agroindustri. Sebelum melaksanakan demo aplikasi kami dari kelompok 12 akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu saya sendiri yaitu Muhammad Fakih dengan NIM akhir 1037 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Hanan dengan plat NIM akhir 1007. Nah, setelah perkenalan diri, di sini kami akan melakukan demo aplikasi kami, yaitu aplikasi kami sendiri diberi nama Sistan atau Sister Tani. Sister Tani itu sendiri yaitu mempunyai fungsi untuk mengabsensi buruh tani dan melakukan pemberian gaji terhadap buruh tani. Kita ketahui di mana di Jember dan di Bondowoso sendiri merupakan sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya itu bertani. Jadi untuk menunjang keperluan dan kebutuhan tersebut, kami membuat aplikasi Sistan ini untuk mempermudah petani untuk melakukan absensi terhadap buruh tani dan melakukan pembayarannya. Baik, kami akan melakukan demo aplikasi kami. Nah, di aplikasi kami di sini ada fitur login. Kita sebagai user diminta untuk masukkan username dan password. Di sini kami akan melakukan perbandingan antara password yang salah dan password yang benar. Untuk itu saya akan memasukkan password yang salah terlebih dahulu. Nah, jika password dan username salah, maka user akan diminta untuk memasukkan username dan password kembali dengan menunggu 5 detik. Baik, di sini saya akan memasukkan password dan username yang benar. Jika password dan username benar, maka akan diteruskan login. Kita tekan enter untuk meneruskannya. Nah, setelah login, kita akan masuk ke fitur pertama atau tampilan utama dari aplikasi Stan. Di mana dari aplikasi Stan sendiri terdapat 4 fitur. Yaitu pertama, fitur presensi buruh, yang kedua fitur riwayat buruh, yang ketiga fitur gaji buruh, dan yang keempat yaitu fitur keluar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan fitur yang pertama yaitu presensi buruh. Untuk masuk ke presensi buruh, di sini user diminta untuk masukkan angka 1. Setelah masukkan angka 1, di sini akan ditampilkan sebuah lembar absen buruh. Untuk lembar absen buruh sendiri terdapat 7 lembar. Kenapa 7 lembar? Dikarenakan kami dari aplikasi Stan sendiri akan melakukan absensi selama 7 hari dan melakukan pembayaran atau penggajian pemberian upah ke buruh tani setelah 7 hari bekerja. Nah, karena saya dan teman saya sudah melakukan absensi pada tanggal 1, yaitu pada tanggal 1 Desember, dan sekarang bertepatan pada tanggal 7 Desember, maka saya akan melakukan absensi pada lembar ke-7. Untuk lembar ke-7 sendiri terdapat di poin G. Maka untuk melakukan absensi, masukkan poin G di inputan. Nah, setelah masukkan poin G dan melakukan enter, di sini akan ditampilkan sebuah nama buruh tani yang terdiri dari Joko, Tono, Bahrul, Rahman, Nurul, Jaka, Don, dan Sipul. Dan di bawahnya itu terdapat keterangan. Jika buruh hadir, maka akan digaji Rp30.000. Jika tidak hadir, akan digaji Rp0 atau sama dengan tidak digaji. Dan jika salah satu buruh atau akan salah satu buruh lembur, per jamnya itu akan digaji 3.000. Baik, di sini saya akan melakukan presensi terlebih dahulu, yaitu mulai dari Joko. Joko,
yaitu keterangan hadir dan jam lemburnya misalkan 2, begitu pun seterusnya sampai sipul kita melakukan presensinya di sini. Nah, setelah melakukan presensi dari 1 sampai 8, maka kita tekan enter. Nah, setelah tekan enter, kita akan ditampilkan sebuah tabel mengenai absensinya yang tadi kita telah lakukan. Yaitu terdapat kolom nama, jam kerja, tanggal, keterangan, dan jam lembur. Untuk namanya itu nama-nama buruhnya, terus jam kerjanya itu dari jam 6 sampai jam 12 siang, dan tanggalnya itu mengikuti tanggal hari ini. Jadi untuk tanggalnya ini otomatis. Terus untuk keterangannya ini terdapat yang tidak hadir itu Jaka, dan untuk jam lembur, untuk yang lembur itu Joko 2 jam, terus Nurul 2 jam, dan Sipul 2 jam. Setelah melihat ini, kita kembali ke menu. Nah, untuk fitur yang kedua dan tiga yaitu riwayat buruh dan gaji buruh akan disampaikan oleh teman saya, Hanan. Silakan untuk Hanan menjelaskannya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fitur kedua, yaitu riwayat guru. Di sini user akan memasukkan angka 2 untuk menampilkan dari riwayat guru. Kemudian, inilah adalah tampilan riwayat absen guru, mulai dari riwayat kerja 1 sampai dengan 7 dan riwayat 1 minggu. Untuk menampilkan riwayat ke-7, masukkan huruf G. Di sini program akan menampilkan list tabel dari nama buruh, mulai dari Joko, Tono, Bahrul, Rahman, Nurul, Jaka, Doni, Saipul. Untuk jam kerja mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang dengan tanggal hari ini tanggal 7. Untuk keterangannya yang tidak hadir adalah Jaka, dan jam lembur Joko selama 2 jam, Nurul selama 2 jam, dan Saipul selama 2 jam. Setelah selesai melihat riwayat absen para buruh, kita user akan eh, memasukkan huruf Y untuk kembali ke menu utama dan T untuk melihat riwayat absen buruh yang lainnya. User akan mencoba untuk masukkan huruf T. Kembali ke tampilan riwayat absen buruh, kemudian masukkan huruf H untuk melihat riwayat absen selama 1 minggu. Maka program akan menampilkan list tabel dari para buruh selama 1 minggu. Mulai list nama, jam kerja, tanggal, keterangan, dan jam lembur. Untuk keterangannya, yang tidak hadir adalah Sipul, kemudian Nurul pada hari ke-6, Sipul pada hari ke-6, dan Rahman pada hari ke-7. Kemudian tekan enter untuk kembali ke menu awal. Saya akan menjelaskan mengenai fitur yang ketiga,
yaitu gaji buruh. Sini user diharuskan untuk memasukkan angka 3. Yang kemudian program akan menampilkan dari daftar nama buruh tani. Untuk yang pertama, masukkan nama Joko. Maka program akan menampilkan riwayat Joko selama 1 minggu dengan keterangan bahwa Joko selama 1 minggu selalu hadir dan jam lemburnya selama 2 jam. Maka untuk pemberian gajinya yang berikutnya, nama buruh atas nama Joko dengan keterangan hadir yaitu 7 dan jam lembur selama 14 jam. Kemudian tekan enter. Maka program akan menampilkan list pembayaran buruh atas nama Joko dengan tanggal gajian hari tanggal 7, kehadiran buruh selama 7 hari, jam lembur 14 jam, di mana kehadiran buruh 7 hari untuk gajian hariannya 7 kali 30 sama dengan 210, dengan gaji lembur 14 jam dikali per jamnya 3.000, jadi 42.000, sehingga total gaji dari Joko adalah 252.000. Untuk menampilkan pembayaran buruh yang lainnya, maka tekan masukkan huruf Y. Masukkan nama atas nama Tono. Kemudian program akan menampilkan list dari riwayat kerja Tono, di mana Tono selalu hadir selama 1 minggu dan jam lemburnya selama 2 jam pada tanggal 6 Desember. Untuk pemberian gajinya atas nama Tono, keterangan hadir 7 hari dan lama lembur 2 jam. Maka akan menampilkan pembayaran buruh atas nama Tono, tanggal gajian 7 Desember, kehadiran buruh selama 7 hari, dan jam lembur 2 jam. Maka gaji hariannya 7 kali 30, 210.000, dan gaji lembur 2 jam dikali 3.000, yaitu 6.000, dan total gaji menjadi 216.000. Dan seterusnya untuk pemberian gaji pada setiap buruh tani. Setelah user memberikan gaji kepada buruh, masukkan huruf T. Kemudian untuk fitur yang keempat, yaitu keluar, akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah dijelaskan oleh Hanan itu mengenai fitur riwayat buruh dan riwayat gaji buruh, di sini saya menjelaskan fitur yang keempat atau fitur keluar. Nah, setelah melakukan posisi buruh, riwayat buruh, dan gaji buruh, di sini ada fitur keluar. Jadi, setelah melakukan kegiatan semua tersebut, kita bisa keluar dari aplikasi ini dengan memasukkan angka 0. Maka akan otomatis keluar dari aplikasi tersebut. Terima kasih dan terdapat sebuah bacaan. Terima kasih.
tulisan terima kasih telah menggunakan aplikasi Stan. Mungkin itu saja demo dari kelompok kami, kelompok 12, mengenai aplikasi STAN, yaitu Sestara Tani, untuk menunjang keperluan anggur industri di Kabupaten Bondowoso maupun Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.